Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak bunda semuanya. Every day is not going to be perfect, but every day was perfectly made for you. Oke, pada hari ini kita akan belajar tentang Allah Maha Mengawasi dengan sifatnya Ar-Raqib. Ya, Nanda Bunda. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, mari kita berdoa belajar terlebih dahulu yuk. Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Ya Allah, please increase my knowledge and please broaden my intelligence. Nah, Ananda Bunda semuanya, apakah Ananda sadar bahwa setiap yang kita lakukan, setiap yang kita ucapkan itu ada yang mengawasi kita? Nah, itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin ya kita sebagai contoh nyatanya ketika Ananda Bunda sedang ujian. Nah, kemudian ada yang mengawasi ya, seperti guru kita gitu kan. Nah, bagaimana perasaan Ananda ketika ujian itu diawasi? Tentu kita pasti merasa takut untuk melakukan suatu pelanggaran, benar? Nah, apabila kita mungkin melakukan pelanggaran, nah tentu kita akan diberi sanksi. Nah, jadi apakah kita sudah merasa bahwa kita itu selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam segala perilaku kita? Nah, coba tanyakan pada diri Ananda masing-masing ya. Oke. Selesai. Nah, Allah Maha Mengawasi itu berdasarkan 99 dari nama Allah ya, Asmaul Husna itu. Nah, yaitu Ar-Raqib. Nah, dari kata raqaba yang bermakna tampil tegak lurus untuk memelihara sesuatu. Nah, Allah ini Maha mengawasi seluruh apa yang terjadi di alam semesta. Kemudian seorang hamba yang meneladani sifat dari Ar-Raqib ini akan lahir dalam dirinya sifat muraqabatullah, yaitu sifat yang selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan muraqabatullah ini seseorang selalu berkomitmen dengan syariat Allah dimanapun dia berada. Nah, walaupun mungkin di tempat yang gelap sekalipun, di tempat yang terdalam sekalipun, nah dia harus jika dia sudah menanamkan dalam dirinya itu muraqabatullah, maka dia insya Allah selalu terjaga gitu ya. Dia tidak akan melakukan suatu pelanggaran-pelanggaran yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu salah satu teladan kita dari sifat Allah yang Ar-Raqib ini. Selanjutnya, nah cara-cara Allah itu mengawasi kita. Nah, yang pertama itu ada pengawasan langsung namanya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu selalu mengawasi setiap umatnya. Nah, contohnya nih, Reza selalu mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini dia sedang melakukan ibadah apa? Ya, ibadah sholat. Nah, berdasarkan firman Allah dalam surat Al-Qaf ayat 16, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Nah, terbayangkan Ananda urat leher kita itu di mana? Nah, sedekat itu pula Allah pada kita. Nah, jadi coba lagi kita selalu pikirkan terlebih dahulu apa yang kita lakukan, mungkin apa yang kita kerjakan, apa yang kita katakan. Semoga selalu yang baik-baik. Nah, jangan sampai kita melakukan sesuatu yang buruk, karena kita harus ingat bahwa ada yang mengawasi kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, pengawasan melalui malaikat. Nah, kita sudah belajar ya tentang malaikat pada semester sebelumnya. Nah, apalagi malaikat yang selalu ada sama kita, yaitu malaikat Raqib Atid. Nah, ini ada contoh gambarnya. Zaki dan ayahnya selalu berbuat baik. Nah, tampak ya bahwa Zaki dan ayahnya ini sedang membersihkan masjid. Nah, malaikat itu merupakan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tingkat keimanannya itu selalu stabil.
Nah, berbeda nih dengan manusia. Manusia itu kadang-kadang imannya itu naik turun. Nah, jadi oleh karena itu malaikat itu dipercayai oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengawasi semua makhluk ciptaannya. Nah, kita tidak boleh nih neko-neko sama malaikat. Mentang-mentang malaikat yang di kiri kanan kita selalu bersama kita, selalu mengawasi kita, udah nggak usah catat. Nah, nggak bisa kayak gitu ya. Nah, itu dia salah satu contoh dari pengawasan melalui malaikat. Kemudian yang terakhir, pengawasan ini melalui diri kita sendiri. Nah, kita harus yakin sekali bahwa semua anggota tubuh kita ini seperti tangan dan kaki kita itu akan menjadi saksi bagi kita di akhirat kelak. Semua anggota tubuh kita ini akan memberikan kesaksian yang sebenarnya. Walaupun berkata tidak mulut kita, tapi di akhirat nanti mulut tidak akan berbicara ya Nanda ya. Nah, apa yang kita seperti contoh yang Bapak Rafi ini sedang berinfak. Nah, besok di akhirat tangan Bapak Rafi ini akan berbicara, iya Pak Rafi ini pernah berinfak di masjid misalnya 50.000 seperti itu. Nah, dia akan berbicara di akhirat nanti Ananda. Nah, walaupun ya mungkin kalau masih di dunia ini kita melakukan suatu kesalahan, kita bilang misalnya kita berbohong, tetapi kita tidak mengaku. Nah, nanti waktu di akhirat itu akan dipertanggungjawabkan ya. Tidak bisa kita berbohong di akhirat nanti. Ya Nanda ya. Nah, di sini ada sebuah kisah inspirasi ya. Judulnya itu selalu merasa diawasi oleh Allah. Nah, suatu hari Abdullah bin Dinar pergi ke Mekah bersama Umar bin Khattab. Tahu ya Umar bin Khattab siapa? Khalifah kita yang kedua setelah Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ketika mereka beristirahat di sebuah jalan, mereka melihat salah seorang penggembala turun dari gunung. Nah, Umar bin Khattab bertanya kepada penggembala tersebut, "Hai penggembala, juallah seekor kambingmu kepada kami," kata Umar bin Khattab. Kemudian penggembala tersebut berkata, "Kambing-kambing ini bukan milikku, tapi milik majikanku." Nah, Umar bin Khattab pun berkata kembali, "Wahai penggembala, majikanmu tidak akan tahu jika kamu menjualnya kepadaku seekor saja." Nah, penggembala pun membalas seperti ini, "Wahai tuan, engkau benar, tidak ada satupun orang yang tahu jika aku menjual seekor kambing milik majikanku. Tapi Allah Subhanahu wa taala, Dia yang selalu melihat apa yang dilakukan oleh makhluknya." Nah, Umar bin Khattab pun meneteskan air mata karena kagum dengan sikap kejujurannya. Akhirnya Umar bin Khattab memerdekakan penggembala tersebut. Nah, luar biasa sekali ya Nanda ya ceritanya. Nah, ini diangkat dari kisah nyata ya Nanda ya. Nah, jadi kita harus sadar bahwa apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan itu selalu ada yang mengawasi kita. Ya Nanda ya. Jadi lakukanlah sesuatu yang baik, kerjakanlah sesuatu yang baik, dan ucapkanlah sesuatu yang baik. Oke. Nah, di sini ada evaluasinya. Di sini ada 5 soal. Nah, Ananda hanya cukup memberi tanda. Kalau tanda centang atau tanda silang. Nah, jika benar pernyataannya ini, Ananda memberikan tanda centang. Kalau misalnya salah pernyataannya ini, nah Ananda memberikan tanda silang. Nah, mudah sekali kan Ananda setelah mendengarkan penjelasan dari Bunda, insya Allah paham ya. Oke Ananda Bunda, syukron. Cukup sekian pembelajaran pada hari ini. Semoga Ananda paham, semoga kita selalu senantiasa berbuat baik kepada sesama dan juga selalu memperbaiki ibadah kita, selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, syukron. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.